Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Tapi untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang tabung. Nah, sekitar di sini ini adalah gambar tabung ya. Di sebelah kanan sini ada gambar tabung. Nah, di sebelah kanannya lagi di sini ada jaring-jaring tabung. Jika sebuah tabung ya dibuka, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ada dua buah lingkaran, ya, lingkaran satu sebagai tutupnya dan yang kedua ini sebagai alasnya ya. Dan ini adalah selimut ya. Selimut ini sebagai penutupnya gitu ya, pinggiran dari tabungnya itu. Ini selimut, ini tutupnya berbentuk lingkaran, dan yang di bawah ini adalah alasnya berbentuk lingkaran gitu ya. Ini bentuk tabungnya dan ini adalah jaring-jaring tabungnya. Oke. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran ya, identik. Jadi identik itu adalah ukurannya sama. Berarti kalau ukurannya sama berarti besarnya juga sama ya. Untuk untuk keliling dan juga luasnya. Yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, ini bentuknya persegi panjang, ini namanya adalah selimut ya. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Dua sisi datar di sini adalah sebagai alas sama tutupnya, dan sisi lengkungnya adalah ini selimutnya. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa ya. Oke, unsur-unsur tabung. Nih. Daerah lingkaran 1 atau L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Jadi alasnya di sini atau L1 adalah jari-jarinya, berarti R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2 ya, R2. L2 berarti jari-jarinya R2 ya. Daerah persegi panjang ABC merupakan selimut tabung ini ya. Ini adalah selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Jadi kalau R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi R1 R2 itu adalah jari-jari, dan ini panjangnya sama ya. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. Nah, dari jarak R1 ya, R1 di sini ke R2 berarti ini adalah T ya. Berarti itu adalah T, yaitu tingginya gitu. AB sama dengan CD ya. AB sama dengan CD. Jadi ini panjang ya, kalau dalam persegi panjang itu adalah panjangnya. Ini sama dengan keliling pada lingkaran L1 sama dengan keliling pada lingkaran L2. Berarti AB ini, panjang AB sama dengan keliling lingkaran ya kan. Panjang AB sama dengan keliling lingkaran dari L1. Panjang CD adalah keliling lingkaran L2 gitu. Dan ini sama panjangnya. AD sama dengan BC sama dengan T. Jadi AD dengan BC itu adalah T, tinggi ya. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi itu ya, persegi panjang ya. Oke, next. Sekarang luas permukaan tabung. L di sini adalah sebagai luas permukaan tabung.
Nah, luas jaring-jaring tabung, kita lihat luas jaring-jaring tabungnya berarti ada apa aja? Ada 2 buah lingkaran dan juga ada selimut ya, selimut. Oke, berarti ada 2 buah lingkaran. Mencari luas ya. Luas lingkaran berarti ada 2 dikali luas lingkaran ditambah luas ABCD. Luas ABCD ini luas selimutnya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. 2 VR kuadrat. 2 ini dari karena ada 2 lingkaran. Jadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VR dikali T. Dari mana 2 VR? Sini kan luas ABCD ini di sini kan kalau dalam persegi itu kan panjang dikali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Tapi kalau karena di sini selimut, ya kan? Selimut, maka kita harus mengikuti lingkarannya di sini, karena nanti bukan berbentuk persegi panjang tapi nanti mengelilingi lingkarannya. Maka P di sini sebagai keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu berapa? Yaitu keliling lingkaran yaitu 2 VR dikali tingginya di sini, karena kan ini sebagai panjangnya di sini adalah 2 VR ya, berubah dikali panjang kali lebarnya, sedangkan di selimut itu adalah tinggi, jadi 2 VR dikali T. Nah, dapat rumus akhirnya, yaitu untuk mencari luas permukaan tabung yaitu 2 VR dikali R tambah T ya. Ini rumusnya. Lanjut. Sekarang volume tabung. Volume tabung diperoleh dengan mengalihkan luas alas tabung yang berupa lingkaran dengan tinggi tabung. Jika jari-jari tabung adalah R dan tinggi tabung adalah T, maka volume tabung adalah V sama dengan V R pangkat 2 dikali T. V dikali R pangkat 2 dikali T. Ini rumusnya ya. Catatan. Bilangan V ya, V ini sering dituliskan V sama dengan 3,14 besarannya ya, atau V sama dengan 22/7. Namun keduanya masih nilai pendekatan ya, nilainya masih pendekatan. Nah, kalau misalkan puluhan biasanya kita menggunakan 3,14 ya, atau desimal lagi misalkan nanti bertemu dengan desimal, atau misalkan puluhan kita menggunakan 3,14, tergantung situasinya ya, tergantung nanti nilai perkaliannya. Atau V sama dengan 22/7 ini biasanya dikalikan dengan kelipatan 7, karena nanti bisa kita sederhanakan gitu, pakai 22/7. Nah, jika pada soal tidak diperintahkan menggunakan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7, maka cukup gunakan V saja. Jadi kalau misalkan di soalnya tidak dicantumkan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7, berarti kita tidak merubah V-nya ya. Nah, biasanya kalau misalkan di PG itu suka ada misalkan 30 V. Nah, berarti V-nya itu tidak dirubah menjadi 3,14 ataupun 22/7 ya. Tapi kalau misalkan di PG tersebut adalah semuanya bilangan ya, berarti V-nya kita rubah 3,14 atau 22/7 ya. Seperti itu. Contoh soal. Diketahui volume tabung. Hitunglah volume tabung, luas permukaan, dan luas selimut tabung berikut. Nah, ini gambarnya ya. Ini jari-jarinya 7 dan tingginya adalah 28 cm. Oke. Diketahuinya tingginya adalah 28 cm, jari-jari 7 cm. Yang ditanyakannya adalah volume tabung, luas permukaan tabung, luas selimut, luas permukaan tanpa tutup. Nah, di sini yang D di sini
Tidak ada di soal ya, tapi tidak apa-apa. Ya, kita coba jelaskan. Karena nanti biasanya ini suka ada nih luas permukaan tanpa tutup. Jadi tabung tanpa tutup itu rumusnya berbeda dengan yang luas permukaan tabung ya. Oke. Yang A, tanyakannya adalah volume tabung. Volume tabung adalah V kali R pangkat 2 dikali T. Berarti V sama dengan R-nya di sini kita pecahkan. Nah, 22/7 kita pakai 22/7 karena di sini R-nya adalah 7 biar bisa memudahkan. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ya kan? Kalau misalkan ini kita coret, sekarangnya kita sederhanakan, ini 1 ini 1, berarti 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28, ya kan? Ya kan? Ini 22, sedangkan ini kan jadi 1, ini jadi 1. 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28, hasilnya adalah 4312 cm kubik. Ingat kalau volume ya, volume itu adalah kubik satuannya, pangkatnya ya, cm kubik gitu kalau luas persegi. Sekarang yang B, luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2VR dikali R tambah T. Kita masukkan 2V kali R kali dalam kurung R tambah T. 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 28. 7 tambah 28 adalah 35 ya. Kita kalikan sederhana tadi, ini kita sederhanakan ya kan, ini 1, ini jadi 1. 2 dikali 22 dikali 1 dikali 35, berarti hasilnya adalah 1540 cm persegi tuh ya. Ini kalau luas itu pangkat satuannya adalah persegi, sedangkan kalau volume itu kubik. Oke, yang C, luas selimut tabung yaitu 2VRT. 2VRT, 2 dikali V dikali R dikali T sama dengan 2 dikali V dikali R kali T. 2 V-nya 22/7 dikali 7. Di sini dipakai 22/7 ya, tidak pakai 3,14 karena di sini jari-jarinya adalah 7. Jadi biar bisa memudahkan dalam pengalian gitu ya. Ini kita sederhanakan. 1, ini juga 1. 2 dikali 22 dikali 1 dikali 28, hasilnya adalah 1232 cm persegi. Itu luas selimut tabung. Sekarang D, luas permukaan tanpa tutup. Nah, berarti luas tanpa tutup adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas itu berarti VR kuadrat. Luas alas ya. Karena ini tanpa tutup, berarti 2-nya menghilang, cuma 1. Jadi VR kuadrat ditambah 2VR dikali T. Nah, kita masukkan. Tadi sudah ya luas selimutnya. Ini luas selimutnya adalah 1232, kita masukkan di sini ya kan. Di sini 1232 luas selimutnya sudah, tinggal masukkan, nggak usah dikalikan lagi. Kalau sudah diketahui, itu yang ini kita cari. V-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7. Ini sederhanakan. Jadi 22 dikali 7 jadi 154 cm persegi ditambah 1232 cm persegi. Jadi hasilnya adalah 1386 gitu ya. Sekarang contoh soal yang selanjutnya. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm. Jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 30 cm. Tentukanlah volume air. Yang tanyakannya adalah volume air
yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Berarti volume air, volume tabung ya. Ini jari-jarinya diketahui 7 cm, tingginya adalah 30 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. V kali R pangkat 2 dikali T. V nya adalah 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 30 cm. Nah, hasilnya adalah 22/7 dikali 49 dikali 30, jadi hasilnya 4620 cm kubik ya. Itu dia ya penjelasan dari Bapak. Dicatat ya di buku catatan, dipelajari lagi. Pertemuan selanjutnya kita latihan ya. Itu kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan di grup saja, gitu ya. Cukup sekian dari Bapak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.